Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Domba yang terdiri dari Sena Legina, Maria Vincentiazai, dan Jonathan Gunawan ingin mempresentasikan review jurnal dengan topik besar manajemen laba. Kami mengambil jurnal dari penelitian oleh Dian Agustia pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage terhadap manajemen laba. Berikut review jurnal dari kami. Saya akan menjelaskan latar belakang yang akan kami review jurnalnya, yaitu laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal. Yang salah satu elemennya yang paling penting adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Adanya asimetri informasi dan kecenderungan dari pihak eksternal yang mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba yang disebut sebagai manajemen laba. Penerapan teori cash flow mempengaruhi adanya praktik manajemen laba serta pentingnya penerapan good corporate governance dan peranan auditor dalam meminimalisasi dan mendeteksi manajemen laba. Jadi yang di latar belakang ini menitik beratkan kepada manajemen laba yang kita bahas sebagai variabel dependennya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ukuran komite, audit proporsi dewan komisaris, independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan leverage ratio berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian di bagian grand theory, good corporate governance itu memiliki hubungan kaitan dengan teori engagement membentuk sebuah kontrak antara manajer dengan investor yang bertujuan untuk menekan atau meringankan biaya keagenan. Karena di dalam sebuah kontrak manajer dengan investor pastinya akan terjadinya konflik kepentingan dari masing-masing pihak yang memicu timbulnya biaya. Kemudian di leverage ratio juga ada, yaitu memiliki hubungan dengan teori keagenan yang mengungkap bahwa perusahaan berpengaruh terhadap praktek earnings management. Semakin perusahaan melanggar perjanjian utang yang berbasis akuntansi, memungkinkan manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode sekarang. Berikutnya ada definisi dari masing-masing variabel yang kita akan bahas nantinya ya. Yang pertama ada variabel dependennya, itu adalah manajemen laba seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, manajemen laba itu apa sih? Manajemen laba itu merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik. Dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian dari variabel independennya ada ukuran komite. Ukuran komite itu yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Kemudian proporsi dewan komisaris antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Yang ketiga, kita ada kepemilikan institusional, yaitu adalah sebuah kepemilikan saham perusahaan oleh investor besar seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Kemudian yang keempat ada kepemilikan manajerial, adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan beserta afiliasinya. Yang kelima ada free cash flow. Free cash flow itu adalah arus kas aktual yang didistribusikan kepada investor sesudah perusahaan melakukan semua investasi dan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Dan yang terakhir adalah leverage. Leverage itu menggunakan rasio debt to asset, yaitu perbandingan total kewajiban dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu. Antara lain, yang pertama ada dari Pradipta pada tahun 2011 yang menunjukkan hasil bahwa komite audit, kepemilikan institusional, dan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Yang kedua, pada salah satu penelitian terkait free cash flow menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan surplus arus kas bebas yang tinggi
juga cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan. Namun peneliti tidak mencantumkan sumber penelitian. Yang ketiga, dari Lin dan kawan-kawan pada tahun 2006 dan Alves pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit di perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Namun, Al-Qadi dan Hanifah pada tahun 2012 menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Sebab pembentukan komite audit hanya bertujuan untuk memenuhi peraturan Bapepam yang bersifat mandatori. Selanjutnya ada dari Yu pada tahun 2006, Muhardi pada tahun 2009, dan Oktavianti dan Agustia pada tahun 2012 yang menunjukkan hasil bahwa proporsi atau ukuran Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kauke dan kawan-kawan pada tahun 2011 dan Dewanto pada tahun 2012. Selanjutnya Widya Stuti pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan Herawati pada tahun 2010, Yang dan kawan-kawan pada tahun 2009, Oktavianti dan Agustia pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sebab pemilik sementara perusahaan lebih terfokus pada current earnings. Selanjutnya dari Yang dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa praktik manajemen laba cenderung mengalami penurunan seiring dengan peningkatan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Sementara itu, Guna dan Herawati pada tahun 2010 dan Pradipta pada tahun 2011 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Oktavianti dan Agustia pada tahun 2012, namun secara signifikan. Selanjutnya, Isnawati pada tahun 2011 memberikan hasil bahwa free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Namun, Kangar Luwei dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengatakan bahwa free cash flow tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya manajemen laba. Yang terakhir dari Mamedowa pada tahun 2008 dan Oktavianti dan Agustia pada tahun 2012 menyatakan bahwa leverage ratio berpengaruh terhadap praktik manajemen melakukan earnings management. Hipotesis. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian sebelumnya dan definisi variabel, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama terkait dengan good corporate governance yang dibagi ke dalam 4 hipotesis pertama. Hipotesis pertama A, yaitu ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis pertama B, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis pertama C, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis pertama D, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis yang ketiga, leverage ratio berpengaruh terhadap manajemen laba. Jenis penelitian dan sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan data berupa angka yang diuji dan dianalisa serta dihubungkan dengan teori-teori yang dipakai pada penelitian. Selanjutnya, jenis data ini berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan pada periode 2007 sampai 2011 yang diperoleh dan diakses dari situs BI dan ICMD pada tahun 2006 sampai 2011. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ialah seluruh perusahaan sektor tekstil yang terdaftar di BI yang berjumlah 18 perusahaan. Penarikan sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Terdapat 4 kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti pada penelitian ini. Yang pertama adalah perusahaan tekstil go public dan masih terdaftar sebagai emiten pada BI sampai tanggal 31 Desember 2011. Yang kedua, data laporan keuangan dan data perhitungan variabel
tersedia secara lengkap pada tahun pelaporan 2006 sampai 2011. Yang ketiga, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan yang keempat, perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah. Berdasarkan 4 kriteria tersebut, maka terdapat 14 perusahaan yang berhasil lolos sebagai sampel penelitian. Operasional variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel, yaitu variabel kontrol, variabel independen, dan variabel dependen. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan di mana peneliti tidak memberikan penjelasan mengenai cara pengukuran dari variabel tersebut. Kemudian terdapat beberapa variabel independen, di antaranya 1. Ukuran komite audit. Pada variabel ini, peneliti juga tidak memberikan penjelasan mengenai pengukuran atau rumus yang digunakan untuk memperoleh data yang akan diproses lebih lanjut. 2. Proporsi Dewan Komisaris Independen. Pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan cara membandingkan persentase dari komisaris independen dengan total jumlah komisaris yang ada. 3. Kepemilikan institusional. Pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dengan total saham perusahaan. 4. Kepemilikan manajerial. Pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan cara membandingkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan seluruh modal saham perusahaan yang beredar. 5. Free cash flow. Peneliti menggunakan rumus dari Brigham dan Houston pada 2010 untuk mengukur variabel free cash flow, yaitu NOPAT dikurangi dengan investasi bersih pada modal operasi. Hasil free cash flow kemudian dibagi dengan total aset pada periode yang sama dengan tujuan lebih komparabilitas dengan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel. Dan keenam, leverage ratio dihitung dengan menggunakan rumus total kewajiban dibagi dengan total aset. Kemudian variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, di mana peneliti mengukur manajemen laba dengan discretionary accrual dengan menggunakan Modified Jones Model oleh Deco et al. Pada 1996. Discretionary accruals dihitung dengan menggunakan rumus yang telah dipaparkan dalam slide berikut. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Pengujian terhadap rumusan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang terdapat dalam program SPSS versi 18. Tahap pertama yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, yaitu untuk membuktikan bahwa model yang digunakan adalah normal dan tidak mengandung gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian, dilakukanlah uji analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus model regresi adalah sebagai berikut. Kemudian, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diketahui bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan kinerja dari komite audit kurang efektif dan kurang optimal dalam mengembangkan dan menerapkan proses pengawasan guna meminimalisir praktik manajemen laba. Kemudian, proporsi Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan institusional sama-sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian dari kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba. Selanjutnya, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan para manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung mengambil kebijakan untuk mengelola laba dengan tujuan menarik investor dalam berinvestasi di perusahaan yang dikelolanya. Kemudian, free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.
Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi sudah bisa meningkatkan harga sahamnya tanpa harus melakukan praktik manajemen laba. Dan yang terakhir, leverage ratio berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktiva yang dimilikinya. Sehingga, perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibuatlah kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya 1. Variabel Good Corporate Governance atau GCG tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan besar kecilnya jumlah komite audit dan proporsi dewan komisaris di perusahaan tidak bisa membatasi terjadinya praktik manajemen laba. 2. Variabel free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi sudah bisa meningkatkan harga sahamnya tanpa harus melakukan praktik manajemen laba. 3. Variabel leverage ratio berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktiva yang dimilikinya. Sehingga perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Kemudian terdapat saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya, yaitu untuk memperluas sampel penelitian, perspektif earnings management ditinjau dari perspektif lain, dan spesifikasi variabel penelitian juga diperdalam. Demikian review jurnal dari kami. Terima kasih.